Bayangkan sebuah tempat di mana anak-anak muda datang dengan harapan suci. Mereka meninggalkan rumah, keluarga, dan segala kenyamanan hanya untuk mencari ilmu, mendekatkan diri pada Tuhan, dan menjadi manusia yang lebih baik. Pondok pesantren bagi banyak orang adalah benteng terakhir moralitas, tempat di mana nilai-nilai luhur dijaga dan karakter dibentuk. Tapi, apa jadinya jika benteng itu sendiri ternyata rapuh? Apa jadinya jika orang-orang yang seharusnya menjadi penjaga justru menjadi ancaman? Ini bukan sekadar kisah tentang kejahatan seksual. Ini adalah cerita tentang kepercayaan yang dikhianati, sistem yang gagal, dan bagaimana kita bisa belajar dari kegelapan untuk menemukan cahaya. Babak 1. Ketika perlindungan berubah menjadi jerat. Pondok pesantren seharusnya menjadi tempat yang paling aman. Ada aturan ketat, pengawasan terus-menerus, dan figur kiai atau ustadz yang dianggap sebagai orang suci. Tapi di balik tembok itu, ada dinamika kekuasaan yang tidak terlihat. Beberapa oknum memanfaatkan posisinya. Mereka tahu bahwa santri-santri muda takut melawan karena dianggap durhaka, takut diusir jika bicara, bahkan takut dikatakan berdosa jika menuduh seorang ustadz. Dan celakanya, sistem justru melindungi pelaku, bukan korban. Mengapa? Karena nama baik pesantren lebih dijaga daripada keadilan. Babak 2, mengapa mereka bisa lolos begitu lama? Ini bukan sekadar soal nafsu. Ini tentang polanya. 1. Figur otoritas mutlak. Seorang ustadz atau kiai dianggap wakil Tuhan di mata santri. Kritik terhadapnya dianggap dosa. 2. Isolasi sosial. Santri jauh dari keluarga, tidak punya tempat mengadu. 3. Manipulasi spiritual. Ini adalah ujian dari Allah. Kamu akan dapat pahala jika sabar. 4. Ancaman halus. Kalau kamu bicara, siapa yang akan percaya? Aku yang dianggap ulama, atau kamu yang cuma santri? Dan yang paling mengerikan, banyak korban baru menyadari mereka diperkosa secara psikologis bertahun-tahun kemudian. Babak 3. Bagaimana sistem ini bisa terjadi? Pertanyaannya bukan hanya siapa pelakunya, tapi kenapa sistem membiarkan ini terjadi? 1. Tidak ada mekanisme pengaduan yang aman. Santri takut melapor karena tak ada jaminan perlindungan. 2. Kultur menutupi aib, jangan sampai mempermalukan pesantren. 3. Minimnya pendidikan sex and consent. Banyak santri bahkan tidak paham bahwa yang dialaminya adalah kekerasan. 4. Tidak ada sanksi tegas. Pelaku sering hanya dipindahkan, bukan dihukum. Babak 4. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari ini? Ini bukan cerita untuk membuatmu takut pada pesantren, tapi untuk membuka mata. 1. Tidak ada manusia yang kebal dosa, sekalipun ia berjubah, punya gelar, atau dianggap suci. 2. Kritis itu penting. Taat itu baik, tetapi buta taat itu berbahaya. 3. Kita harus membangun sistem yang melindungi, bukan membungkam. Jika kamu di posisi korban, atau melihat kejadian ini, jangan diam. Babak 5. Bagaimana menghadapi dunia yang tidak sempurna ini? Kita tidak bisa mengubah semua kejahatan di dunia, tapi kita bisa. 1. Memperkuat diri sendiri dengan pengetahuan, kesadaran, dan keberanian. 2. Bicara. Jika melihat ketidakadilan, diam hanya akan memberi ruang bagi kejahatan. 3. Memilih tempat yang benar-benar aman. Jika kamu seorang santri, pastikan pesantrenmu punya sistem pengawasan yang transparan. Babak 6. Bangkit dari kegelapan ketika korban menjadi pemenang. Kita telah membahas bagaimana sistem bisa gagal, bagaimana kepercayaan bisa dikhianati, dan bagaimana seorang yang dianggap suci ternyata menyimpan nafsu yang gelap. Tapi sekarang, mari kita bicara tentang kamu apa yang harus dilakukan jika kamu atau seseorang yang kamu kenal menjadi korban. Mengakui bahwa ini bukan kesalahanmu,
Banyak korban terbebani oleh rasa bersalah. Aku yang memancing. Aku yang tidak melawan. Atau aku yang tidak berani bicara. Stop. Tidak ada alasan, tidak ada pembenaran, tidak ada penjelasan apapun yang bisa mengubah satu fakta. Kamu tidak bersalah. Seorang predator akan selalu mencari cara. Jika bukan kamu, dia akan mencari korban lain. Masalahnya ada pada dia, bukan padamu. Memutus rantai trauma. Trauma tidak hilang dengan diam. Ia hanya mengendap, membusuk, dan meracuni pikiran. Kamu punya dua pilihan, tetap membiarkannya menggerogoti hidupmu, atau berani menghadapinya, lalu melepaskannya. Bicaralah pada orang yang benar-benar bisa dipercaya. Jika tidak ada, tulis. Jika tidak bisa menulis, temukan cara lain untuk mengeluarkan semua yang terpendam. Kamu tidak harus melupakan, tapi kamu berhak untuk sembuh. Dan seperti itu, kita baru menyentuh permukaannya. Masih ada lebih banyak yang tersembunyi di balik kesadaran. Jika kau ingin terus menjelajah dunia yang tak terlihat ini, subscribe dan beritahu aku, rahasia apa lagi yang harus kita ungkap.